Terima kasih waktu yang diberikan Pak Niko, saya Juwanto. Menarik sekali dan luar biasa pelajaran pada sore hari ini. Mau nyuwun perso, mau bertanya, tadi ada kalimat dari Bapak yang mengatakan bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu atas izin kita. Kemudian ada kalimat juga yang sebelumnya dikatakan bahwa kita bisa mengendalikan apa yang di dalam diri kita, tetapi tidak yang di luar diri kita. Jadi mohon dijelaskan lebih lanjut tentang kedua hal tadi, terutama yang semua yang terjadi dalam hidup kita itu atas izin kita. Mohon pencerahan tentang itu. Terima kasih. Oke, contoh kasus begini Pak Juwanto ya. Ketika katalah orang mau menipu kita, orang tadi bisa menipu kita nggak kalau kita tidak mengizinkan? Bisa nggak? Yang terjadi kan tertipu dulu baru kemudian. Loh enggak, tertipu karena Anda mengizinkan. Karena Anda memberikan uang Anda ke orang itu gitu loh. Kalau Anda nggak memberikan kan nggak terjadi. Paham? Awalnya nggak sadar kalau mau nipu. Kita awalnya nggak sadar kalau orang mau nipu. Oke, tapi tadi itu kan atas Anda pun ikut mengizinkan tadi loh. Anda pun ikut berperan. Lah itu kan sudah terjadi itu. Kita nggak bisa mengubah kan? Kita nggak bisa mengendalikan kan? Terus apa yang bisa kita kendalikan? Apa yang ada di dalam? Maka yang sudah terjadi, yang dari luar kita nggak bisa mengendalikan. Maka sekarang yang kita kendalikan apa? Yang ada di dalam. Maka saya rubah kan di sini kan. Orang-orang yang tadi bilang ditipu tadi, ayo diajari ke dalam tadi. Maka jangan mencari jalan keluar. Banyak orang ketika ditipu mencari jalan keluar. Kemarin kasus ada tuh, ditipu motornya dibawa lari, akhirnya dia lapor polisi motornya gak kembali, usahanya mandek, kemudian dia udah kehilangan uang berapa untuk buat laporan tadi, dipecat dari pekerjaan, akhirnya dia balik ke desa, motornya harga 30 juta, tapi karena dia mencari jalan keluar tadi, dia hilang ratusan juta. Nah sebenarnya kan tadi, yang di luar kita nggak bisa mengendalikan, yang kita kendalikan apa? Yang di dalam. Tuhan terima kasih. Uangku yang ada di, kan tadi yang ditipu kan uang Anda tuh. Pindah ke siapa itu kan berarti uang Anda, kan cuma pindah tempat. Maka yang dikendalikan yang di sini. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Uangku yang ada di, sebutan sing nipu mau sebutan jenenge. Ya. Saat ini sedang melipat gandakan dirinya sendiri dan segera kembali kepadaku Tuhan dengan membawa teman-temannya. Tepuk tangan. Ya. Terkait dengan yang pelajaran sore ini yang keempat yaitu mencipta, apakah ketika kita mencipta itu bisa dimaknai sama kita sedang mengendalikan apa yang di luar diri kita tadi? Apakah ini pengertiannya sama atau beda ketika kita mengucapkan sesuatu yang positif terhadap? Ya. Hampir sama kan? Tadi kan kejadiannya, maksudnya tadi kejadiannya kita ditipu. Maka sekarang kita ciptakan. Kemudian kita ciptakan. Tuhan, hari ini aku bahagia dan bisa syukur. Ini penciptaan. Uangku yang ada di, saat ini sedang melipat gandakan dirinya sendiri dan segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temannya. Kan penciptaan ini. Ya, jadi mengendalikan yang di dalam itu juga sama dengan penciptaan selama kita sudah bisa mengendalikan tadi, menjadi sang sadar tadi loh. Kan menjadi sang sadar dulu. Kalau belum sadar kan kita menderita, nyalahkan sana, ya, stres, marah, itu belum sang sadar. Itu nggak bisa mencipta. Maka setelah jadi sang sadar tadi baru kita mencipta. Oh ternyata uangku nggak hilang kok. Uangku gur pindah tempat dan sebentar lagi akan segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temannya. Tambah sukira kira-kira. Saiki gelora saiki. Gelora, nah isih gelora dadi yo. Nah isih gelo ora bali karo kanca-kancane. Isih gelora. Nah wis ora gelo, wis plong, wis menjadi sang sadar tadi, segera terwujud. Pulang dengan membawa teman-temannya. Jangan salah, saya menjadi sekarang ini karena apa? Uangku yang jalan-jalan sudah pada pulang. Dan bawa teman-temannya loh.
Ini saya ngajar ini kan sudah praktek. Ya, tanya Rendra yang ikut saya udah lama itu. Uang saya yang jalan-jalan di Klaten saja itu banyak sekali. Dan tahu nggak, saya nggak pernah marah dengan orang yang membawa uang saya tadi. Ketemu saya masih nyaman. Tak tes tadi, oh krungu jenenge wis nyaman. Oh tapi urung lulus tuh nih ya. Krungu jenenge nyaman, oh pengen ketemu wonge. Oh ketemu wonge nyaman. Oh berarti wis lulus tuh kan. Tuhan ngomong, "Sik, urung rampung. Saiki wonge jajakno." Nah ketika ketemu orangnya tak traktir, nyaman, oh wis lulus. Tuhan terima kasih, segera tidak lama lagi ya, uangku segera kembali dengan membawa teman-teman. Yes, tepuk tangan. Nyaman ya, jadi yang dirubah yang di dalam, jadi yang dari luar kita nggak bisa merubah. Karena tadi kan Anda nggak tahu kan, wongnya seorang ngomong ku artapusi mesti ya ora gelem awakmu kan itu. Tapi sesuatu yang sudah terlanjur itu kita nggak bisa merubah. Tapi yang kita bisa rubah adalah apa yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam pikiran kita. Ya, bagi yang sedang ditinggalkan Arjunamu atau Sri Kandimu, salah ono ya, jadi dirubah dalam pikiranmu. Terima kasih Tuhan. Ternyata yang saya anggap selama ini Arjuna, ternyata raksasa. Ya, terima kasih kalau dia sekarang ini pergi. Karena pasti Sang Arjuna pun akan segera datang. Ya. Yang ditinggalkan Sri Kandi pun, yang ditinggalkan pasangan wanitanya juga ubah dalam pikirannya. Ya. Karena udah terlanjur. Sekarang yang dulu apa? Penerimaanmu. Terima kasih Tuhan. Yang kemarin saya pikir adalah seorang ratu, ternyata bukan. Ya, dia tukang baku, tukang pukul. Aku izinkan dia pergi karena aku tahu seorang ratu sudah Engkau sediakan bagiku, yang akan merawat aku dengan baik, mendampingi aku dengan nyaman. Lepaskan. Jadi yang sudah terjadi kita nggak bisa merubah, tetapi kita bisa mengendalikan apa yang ada di dalam diri, dan itulah nanti penciptaan pasti terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Yudi. Kemungkinan besar saya yang paling jauh dari sini. Saya dari Gresik Bapak Ibu. Ya, menyempatkan diri. Alhamdulillah saya pernah ketemu dengan Pak Niko sebelumnya. Oke. Ya, dan mohon maaf sedalam-dalamnya Pak Niko. Saya pernah menjadi anggota karena satu. Tadi saya tertabuk karena dari nomor 1 dari 5 itu kejernihan pikiran. Ya. Karena saya waktu itu sudah ikut karena saya pikirannya masih kurang bersih, karena ada suatu hal yang harus saya selesaikan, akhirnya saya ambil. Mohon maaf Pak Niko sebesar-besarnya. Dan alhamdulillah urusannya selesai. Tapi bagi saya belum selesai Pak Niko, ngapunten. Karena saya ngapunten sampai gaji saya, karena itu kan uang dari pinjam. Saya selesaikan untuk menyelesaikan masalah yang ada hubungannya dengan tanah yang ketika ada orang tua, supaya amanahnya selesai gitu. Ternyata saat ini belum bisa selesai. Saya di satu orang selesai, tapi di diri saya belum selesai. Ya. Karena saya belum bisa tadi yang disampaikan Pak Niko, yaitu kejernihan pikiran. Jadi mohon nanti saya ada waktu sedikit, minta tolong ke Pak Niko untuk berdiskusi 5-10 menit selesai acara. Ya, terima kasih, mohon maaf. Oke, ya dari Gresik ya. Nah, jadi Bapak sekalian juga menasihati diri penting. Contoh sebenarnya kan ketika kita, sebenarnya diri kita tuh sering menasihati ya, tapi karena kita ketakutan dan logika kita kadang tidak menghiraukan apa nasihat yang ada dalam diri kita. Maka saya tahu bahwa setiap diri kita masing-masing itu sering menasihati diri kita sendiri. Tapi karena logika, karena pengertian kita sendiri, kadang kita sering melanggar, mengabaikan nasihat diri tadi. Contoh ya Bapak sekalian ya, akhir-akhir ini kan banyak laporan, banyak yang datang, Pak, saya korbannya ini yang paling hit-hitnya dan namanya smart wallet.
Ini sebetulnya dirimu itu sebenarnya sudah menasihati sebetulnya. Tapi karena logikamu mengalahkan atau nafsumu mengalahkan dari suaramu tadi, maka banyak orang terjebak. Sebetulnya hati itu, dirimu itu sudah menasihati. Karena banyak anggota saya yang terjebak di situ. Padahal saya dinasihati. Kowe iki melu Pak Niko kurang penak apa? Lah kok isih kurang. Dul gitu kan. Tapi karena tadi pikiran dipenuhi dengan nafsu tadi, akhirnya apa? Banyak orang terjebak di sana. Bahkan ada anggota saya sampai tak panggil ke sini, saya ngomong, kalau tidak scam Smart Wallet, silakan potong jempol saya. Sampai saya ngomong gitu, Mas. Tapi tetap aja nekat. Padahal dia tuh dulu ketemu saya hidupnya susah, sudah enak saya dampingi, ya saya bukan mudah-mudah enggak, ini kan cerita aja nih ya. Nah kok tersesat. Nah kita ini kan sebenarnya kami itu kan seperti Google Map. Ketika jalan Anda tersesat, kami sebenarnya sudah meringatkan. Kayak Google Map itu loh, ketika Anda tersesat kan ada kata-kata putar balik gitu kan. Tapi dong ngeyel. Akhirnya jalan buntu. Orang jalan buntu Pak, jurang. Jalan buntu sih pena. Jurang. Gelundung bareng. Padahal saya sampai gitu, saya sebagai seorang bapak, saya panggil, ini scam, kalau nggak scam nanti potong jempol saya. Sangat disayangkan, ketika sudah berkelimpahan bersama saya, sekarang terjerumus, terperosok, dan ditarik mundur ke belakang. Semua yang tadi didapat bersama saya, kelimpahan yang sudah terjadi tadi, sekarang ditarik mundur, minus. Dan akhirnya ketika ada masalah apa? Tetap lari lagi bapak. Tapi saya seorang bapak yang penuh kasih. Ya. Ya rada ngelus dodo tapi ya tetap ditangisi, ya tetap bapak turun tangan, campur tangan gitu ya. Gitu loh. Orang kok nyukur ke enggak gitu ya. Ya kun pelajaran gitu kan. Maka minimal takono bapak lah gitu. Kalau mau apa-apa kita takono bapak. Google Map, udah ada Google Map-nya. Tinggal tanya Google Map-nya. Google Map-nya juga bisa ditanya 24 jam. Kan itu. Tapi tadi udah diperingatkan Google Map tetap aja nekat. Putar balik. Mboten Pak, lanjut. Ya wes. Malah gas ya. Nah itu Mas sekalian ya. Jadi silakan nanti dalam perjalanan kita mendampingi ya. Kalau ada apa-apa bisa konsultasi. Banyak pendamping, banyak mentor yang bisa mendampingi Bapak semuanya. Selamat sore Pak Niko. Ini kelas kedua saya. Ya. Terima kasih Pak. Ingin saya tanyakan bahwa yang diungkapkan Pak Niko itu benar. 5M tadi. Sudah saya lakukan pribadi, hanya caranya mungkin yang berbeda. Itu kan spiritual being Pak. Jadi spiritual being ketika kontak dengan nambah agak nambah. Ya. Kontak dengan pribadi terbias gitu. Nah, pengalaman saya ini usaha Pak. Habis Pak. Pandemi Pak. By system namanya. Bukan by mistake ya, jadi by system. Nah, minggu lalu saya dapat, mungkin kalau orang Jawa dibilang dawuh, karena saya orang kebatinan soalnya. Ya, oke. Garapan Nusantara. Wih, Nusantara wis rusak kok. Nusantara maksud saya pikir yang dulu. Nusantara yang umum ya, yang dulu ya. Dulu ada orang menciptakan Nusantara juga, Pak. Hancur juga usahanya. Nah, akhirnya minggu kemarin saya ketemu 2 investor, Pak. Di luar dugaan saya. Nah, akhirnya saya putuskan, oke, kita bikin yang baru. Jadi industri pabrik itu kita bikin lagi, kita dirikan. Kuncinya begini Pak, saya bisa mungkin sedikit cerita. Seperti tadi Pak Niko bilang, meng-create ya, menciptakan. Saya nolong orang itu cepat Pak, bisa Pak. Jadi kalau nolong diri saya sendiri kok nggak bisa gitu, gimana Pak? Itu Pak. Okay. Ini makanya saya konsultasi dengan para dulu kalau istilahnya ahli-ahli spiritual,
Ya memang dunia dia lagi gelap gitu, hanya jawabannya kayak gitu Pak. Yang kedua memang di kacamata pengusaha memang sistem yang dijalankan negara ini memang masih kurang baik. Ya, yang kedua Pak, mohon pencerahannya untuk simbol-simbol ini Pak. Ini kok saya lihat kayak mungkin Hebrew atau ini kok simbolnya Nusantaranya kok apa ya? Mirip-mirip gitu lah. Terima kasih Pak. Ya, jadi gini Pak, tadi penciptaannya kurang komplit. Tadi kan menjadi sang sadar tadi, menyadari tadi. Kan sama-sama kita melewati masa pandemi. Kita hidup di negara yang sama, di alam yang sama. Di masa pandemi ini bukan hanya ujian nasional tapi ujian internasional. Tapi bedanya apa? Kami nyaman-nyaman saja di masa pandemi Pak. Kami tidak terdampak. Bahkan di masa pandemi kami semakin kuat. Kenapa? Saya sang sadar, saya menyadari. Saya selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap keadaan. Maka ketika orang lain melihat sisi buruknya, saya selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di sana Pak. Gitu. Contoh ya, di masa pandemi banyak orang takut, khawatir, stres. Karena yang selalu dilihat bukan kebaikan Tuhan, tapi keburukan-keburukan yang ada. 1 juta orang meninggal gara-gara pandemi. Itu yang sering dilihat banyak orang. Jadi stres ya kira-kira? Stres, takut, khawatir. Nah saya melihat sisi yang lain. Tuhan, terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Karena 250 juta penduduk Indonesia sehat di masa pandemi. Maka itulah bedanya antara sang penyaksi dengan yang lain. Sang penyaksi selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap keadaan. Kemudian yang lain di masa pandemi kan, waduh cari uang susah, ekonomi semakin sulit, keadaan semakin tidak menguntungkan. Nah, justru saya melihat berbeda. Di masa pandemi apa saya katakan? Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Dengan pandemi ini Tuhan, aku punya kesempatan untuk membantu banyak orang. Nah, kemudian prakteknya, ini masih bisa ditanya nih anggota-anggota saya yang waktu sudah melewati masa pandemi. Waktu itu saya umumkan, anggota BLN tidak boleh menerima bantuan. Bu Tati masih ingat ya? Bu Tati mana tadi? Oke, anggota-anggota yang lama masih ingat itu, karena saya umumkan di grup. Saya katakan, tidak boleh menerima bantuan. Kenapa? Saya dalam posisi kesadaran. Gitu loh. Dan saya praktekkan. Karena saya tahu di masa pandemi banyak orang mencari bantuan. Orang yang mencari bantuan orang lemah atau orang kuat? Orang lemah. Berarti Anda belum sadar ada Tuhan di dalam hidupmu, bahwa Anda bisa mencipta. Maka kami praktekkan di masa pandemi, justru kami banyak berbagi. Kami katakan tadi tidak boleh menerima bantuan. Dan saya masih ingat, Pak Timbul masih ingat ya masa pandemi ya. Nah, itu anggota saya yang sudah melewati masa pandemi. Dan dulu pernah ngomong gitu ya, Pak, di Wonogiri yang punya KTP semua wajib dapat bantuan gitu kan. Oke, terima, tapi langsung kamu kasihkan ke orang lain. Maka di masa pandemi, anggota saya semuanya nyaman. Kenapa tadi? Saya cipta tadi. Jadi situasi yang sama, kesadarannya berbeda, hasilnya pasti berbeda. Maka selalu menjaga kesadaran tadi. Dan di masa pandemi pun saya nggak pernah pakai masker. Padahal tamu saya tetap banyak di masa pandemi. Karena tadi saya mau jadi jawaban tadi. Nah, waktu sering difoto ketika saya sedang ini, difoto, di-share di grup. Lah yang di grup itu heboh. Ada yang hubungi Bu Niko, hubungi admin. Tolong Pak Niko suruh pakai masker. Padahal saya nyaman-nyaman saja. Saya nggak takut. Kesadaran tadi ternyata beda kesadaran, beda hasil. Nah, kemudian ciptanya apa? Nyiptanya jangan tadi, nyiptanya salah. Kalau nolong orang lain, bantu orang lain bisa, tapi untuk diri sendiri kok enggak. Dicipta. Masa katakan apa? Hidupku harus bermanfaat bagi diriku sendiri, itu yang pertama. Kemudian bagi keluargaku, bagi lingkunganku, bagi kotaku, dan bagi negeriku, dan bagi semua orang yang bersinggungan dengan aku. Kebermanfaatan harus dimulai dari diri sendiri. Nah, selama ini banyak orang seperti lilin, pengen menerangi orang lain, dirinya belum kuat, ndeledek kabeh.
perkuat dirimu. Maka bermanfaat harus dimulai dari diri sendiri dulu. Percuma kita bermanfaat bagi orang lain tapi bagi diri sendiri enggak. Maka Tuhan, hari ini aku bahagia dan bersyukur. Hidupku bermanfaat bagi diriku sendiri. Ya kalau mau komplit ya yang saya ucapkan ya, ini bisa ditiru nanti. Tuhan, hari ini aku bahagia dan bersyukur. Diriku bermanfaat untuk diriku sendiri, untuk istri dan anak-anakku, ya, menantu, cucuku, orang tuaku, mertuaku, keluarga besarku, ya, pengurus-pengurus bisnisku. Nah, Bapak Ibu pun tak sebut anggota-anggotaku. Nah, otomatis setiap pagi saya doakan. Setiap doaku namamu pasti kusebut. Terus bermanfaat bagi kotaku, bagi negeriku. Jadi kebermanfaatan tadi ya, dimulai dari diri sendiri. Tadi penciptanya yang kurang sempurna ya, penciptanya yang kurang semua nanti. Oke, untuk simbol kami selalu mengalir dengan petunjuk ya, dengan petunjuk. Maka sebelum Ibu Kota Nusantara dicanangkan, kami sudah menerima petunjuk. Tahun 2013 saya sudah mulai muncul nama Bahana Lintas Nusantara. Jadi kami mengalir bukan karena kekuatan kami sendiri, karena kami selalu menjadi sang sadar tadi. Jadi semua yang ada ya bukan, saya tidak pakai pikiran. Saya tidak mengandalkan pikiran saya. Tapi penciptaan saya lakukan. Maka sebelum IKN dicanangkan lebih dulu. Nusantaranya lebih saya ucapkan dulu di tahun 2013. Bahana Lintas Nusantara. Nah kalau simbolnya itu karena dimulai dari kelimpahan saya dimulai dari Bitcoin ya, dari Bitcoin. Maka simbolnya seperti Bitcoin kan ini kan. Ya, itu sejarahnya gitu. Jadi kalau lihat itu Bitcoin itu ya. Bitcoin. Nah, itu pun saya cipta tidak lama lagi. Dalam waktu yang singkat. Kita bukan lagi Bahana Lintas Nusantara, tapi Bahana Lintas Negara. Karena saya sudah dapat kabar, saya sudah menerima uang mengalir dari berbagai negara. Dan dalam waktu dekat nanti semua resto akan saya pasang LED dan Bapak Ibu bisa melihat perputaran uang kita di seluruh dunia. Coba ketika makan sambil menikmati kelimpahan gitu loh. Sering melihat angka-angka yang besar tadi, nanti Bapak Ibu pun akan ketularan nanti. Ya. Akan ketularan. Nanti bisa praktek tuh. Saya dulu ketika pengen uang banyak tuh, Bu Niko masih ingat. Jadi saya nyari buku tabungan yang sudah tidak terpakai. Jadi nolnya saya tambah 3. Jadi nolnya saya tambah 3. Jadi kalau 1 juta kayaknya jadi 1 miliar gitu kan. Nah, 10 juta menjadi 10 miliar. Itu satu list. Ini salah satu praktek kelimpahan ya. Salah satu mempercepat penciptaan. Nek aja sing buku wis sing isih kanggo mbok tulisi mbok ning bank. Bange ngomong pun pinten wulan iki rada stres. Ya, buku yang sudah tidak dipakai ya, itu kamu tulisi, kamu tambahin nolnya. Nanti kalau terbiasa dengan angka-angka itu ya nanti angka-angka cepat masuk ya. Ya kita cipta di Bahana Lintas Negara ya. Oke.